Hingga hari terakhir penjaringan bakal calon Bupati Jember di PDIP Jember, jumlah pendaftar yang sudah mengembalikan berkas adalah sebanyak 12 orang, yaitu antara lain Hendy Siswanto yang merupakan pengusaha pemilik toko pakaian di Jember. Kemudian Rasid Zakaria yang merupakan seorang birokrat senior di Pemkab Jember. Abdus Salam yang dikenal sebagai pengusaha properti pembangun sejumlah perumahan di Jember. Ali Asegaf, warga Jember yang dikenal aktif dalam kajian pemikiran Islam Bung Karno. Selanjutnya Abdul Holik Azari, dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Jember. Kusbandono, aktivis disabilitas yang kerap menyuarakan hak-hak kaum difabel. Haidar Ulum, tokoh muda yang menjabat Sekretaris Banteng Muda Indonesia. Zulkifli, mantan Kepala Desa Sukowono. Ahmad Anis, mantan Ketua KPU Jember. Abdul Rahman yang merupakan Panitera Pengadilan Agama Jember. Wahyu Sujono yang merupakan Sekretaris DPC PDIP Jember. Dan yang ke-12 adalah Dr. Faida, wanita yang masih merupakan Bupati Jember ini mengambil dan mengembalikan formulir di detik-detik terakhir pendaftaran. Menurut anggota tim 7 penjaringan Lukman, selanjutnya berkas akan diberikan kepada DPP PDIP sebagai acuan untuk menentukan bakal calon bupati yang akan dipastikan diusung DPC PDIP Jember. Yang disampaikan beliau terutama di tahun aktivitas tadi. Pak, kelengkapannya apa sudah memenuhi syarat semua? Nah, nanti kita checklist. Nanti tadi tim 7 melist ya beberapa berkas yang disampaikan ke kita, dan tadi sudah nyampaikan ada beberapa yang kurang. Nanti yang kurang-kurang apa nanti kita akan sampaikan, kan masih ada sisa waktu. Selama penjaringan ini ada berapa orang yang mengambil dan menyerahkan? Kalau yang mengambil sampai kemarin itu 12, dan insya Allah pada hari ini hampir semua ada konfirmasi untuk kembalikan berkas. Dan Mas Kusbandono ini adalah insya Allah orang kelima yang memberikan berkas, dan berturut-turut ada bakal calon yang sudah konfirm untuk datang ke sini. Setelah tahapan ini apa aja, Pak? Tanggal 15-16 kita akan melakukan verifikasi dan validasi. Jadi pada saat itulah kemudian kita akan pelajari semua berkas-berkas yang sampai kita, dan kalau kemudian masih belum konfirmasi kita konfirmasi. Kalau kemudian masih ada yang merasa ada yang tertinggal, ya nanti semuanya akan kita komunikasikan sebelum kita serahkan kepada DPD dan DPP. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, isu kekeringan yang terjadi di berbagai pelosok daerah yang ada di Indonesia membuat Polantas berinisiatif untuk merayakan hari ulang tahunnya yang ke-64 bekerjasama dengan BPBD untuk memberikan saluran atau bantuan air bersih gratis kepada salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember. Langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dipimpin langsung oleh Kanit Dikyasa Satlantas Polres Jember Ibda Agus Yudi Kurniawan, Kabid Kedaruratan BPD Jember Heru Widakdo, Camat Patrang, serta sejumlah tim dari kepolisian dan BPBD membagikan air bersih ke wilayah Desa Cangkring, Kecamatan Patrang. Di sana tim sudah ditunggu ratusan warga yang antri untuk mendapatkan air bersih, yang sudah dalam 3 minggu terakhir di wilayah Cangkring ini mengalami kekeringan. Sejumlah sumur warga tidak lagi mengeluarkan air. Menurut warga setempat, sudah 3 minggu ini mengalami kekeringan. Bahkan untuk mandi hanya melakukan 1 kali dalam sehari, karena air di sumurnya keluar pada saat pagi hari saja. Itu pun debitnya tidak banyak, sehingga untuk kebutuhan lain seperti memasak harus membeli air atau menunggu bantuan. Alhamdulillah sangat bermanfaat untuk warga Cangkring. Kalau di rumahnya Mbak sendiri mulai kapan sudah nggak keluar air? Sekitar sudah 3 mingguan. 3 minggu. Sebelumnya sudah ada bantuan? Sudah. Sudah. Iya. Berarti sini tetangganya semua juga nggak ada yang keluar air? Enggak ada. Adanya mungkin sumur, tapi itu dapat 2 timba itu sudah habis. Sementara itu, menurut Kanit Dikyasa Satlantas Polres Jember Ibda Agus Yudi Kurniawan, berharap melalui momentum Hari Potlantas ke-64 ini, giat sosial bisa bermanfaat untuk warga yang membutuhkan. Apalagi di situasi seperti saat ini, beberapa titik di Kabupaten Jember mengalami kekeringan. Untuk itu, pihaknya berinisiatif untuk menyumbangkan air bersih kepada warga. Yaitu dalam rangka HUT Lantas ke-64. Kenapa ini Pak Agus kok di inisiatif membagikan air bersih? Jadi sesuai program
dari Korlantas, jadi kita ada kegiatan bakti sosial. Yang pertama ini kegiatan bagi air bersih. Kebetulan ini juga musim kemarau, jadi kita membagikan air bersih di daerah-daerah yang khususnya daerah yang kekeringan. Harapannya mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang khususnya masyarakat yang kekurangan air bersih. Pemirsa, demikian tadi kegiatan bakti sosial pemberian air bersih di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pemberian air bersih dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dari Jember, Desi Syetna, Yudisadi melaporkan. Forum Silaturahmi Lintas Agama dan Elemen Masyarakat atau Sila Emas kembali menggelar dialog kebinekaan yang bertempat di Wihara Dhamma Meta Jalan Mojopahit, Sempusari, Kaliwates, Jember. Diskusi yang dilaksanakan setiap bulan ini tidak didanai oleh sponsor manapun, melainkan bersumber dari dana sukarela yang dikumpulkan secara gotong royong sebagaimana rumusan Ekasila yang digagas oleh Bung Karno, yaitu kehidupan bangsa Indonesia yang tidak individual, tidak patembayan, melainkan masyarakat yang guyup dan rukun. Pakar hukum adat Profesor Dr. Dominikus Terato menyampaikan bahwa keanekaragaman suku bangsa dan agama di Indonesia sangatlah banyak, hingga mencapai sekitar 2.500 suku dengan 366 bahasa. Perbedaan yang sangat kaya ini tentu menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Oleh sebab itu, untuk terus merawat persatuan, maka seluruh pihak harus tidak mudah diprovokasi, tidak mudah dipecah belah oleh orang lain yang memiliki agenda tersembunyi. Sendiri ada berapa suku bangsa? Menurut Vollenhoven kan 19, kemudian ditemukan lagi oleh Supomo 250, Suryono Sukanto menjadi 366. Sekarang oleh aliansi masyarakat hukum adat kurang lebih hampir 2000-an suku. Itu yang Indo aja 366, belum yang kecil-kecil. Gitu. Jadi sub-sub yang kecil-kecil itu hampir 2.500-an total. Jadi luar biasa kekayaan kita. Kalau bahasa itu sekarang ini kalau kita seandainya saja ya, yang induk saja yang 366 itu satu suku satu bahasa, 366 bahasa. Itu belum yang lain, belum keseniannya, belum tari-tariannya, belum seni musiknya macam-macam, belum tenunannya. Jadi kita ini kekayaan kita ini luar biasa, hanya itu belum diungkap. Di penghujung acara, para tokoh lintas agama ini melakukan doa bersama untuk kedamaian dan persatuan tanah Papua, sekaligus untuk ketentraman dan keamanan Kabupaten Jember. Jadi kami ini sebenarnya juga harus menyadari bahwa kita semua adalah anak bangsa yang dimana kita sadar sepenuhnya bahwa Indonesia itu berbeda-beda dari suku, adat, budaya, bahasa, agama, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada. Tetapi Indonesia akan bisa maju, bisa jaya karena kebersamaan kita, karena kebersatuan kita. Makanya ada sesanti mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mau kita memiliki ilmu setinggi apapun, tapi kalau kemudian negaranya tidak damai, kita tidak akan bisa membangun negara ini. Tapi kalau kita semuanya menyadari perbedaan dan kemudian bisa hidup damai, maka disitulah kita akan bisa membangun negara ini. Masalah yang ada di Papua itu juga masalah kita karena mereka adalah bagian dari Indonesia. Semoga kedamaian diawali dari diri kita, menyebar kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada bangsa negara ini sehingga kedamaian bisa kita wujudkan, kesejahteraan bisa kita capai dan tentunya kita semuanya akan hidup berbahagia di bumi Nusantara. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Berikut merupakan kegiatan keagamaan siswa dan siswi SMA Negeri 3 Jember. Selain sholat berjamaah, mereka juga menghelat siraman rohani.
Hal ini disambut baik siswa dan siswi karena mereka melakukan kegiatan belajar di sekolah berikut ekstrakurikuler itu kini dengan gratis lantaran Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah memberikan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh sekolah di Jawa Timur dengan besaran bervariasi. Siswa dan siswi tidak lagi memikirkan cara untuk membayar pembinaan saat paskibra atau memikirkan makan minum dan sewa tenda untuk suatu kegiatan kerohanian di sekolah. Karena seluruhnya telah ditanggung pihak sekolah dari bantuan Gubernur Jawa Timur itu. Para siswa sangat mengapresiasi atas bantuan Gubernur Jawa Timur untuk siswa dan siswi di seluruh Jawa Timur. Karena kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler siswa seluruhnya ditanggung sekolah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Khofifah telah memberikan program SPP gratis karena untuk penerapan di sekolah SMA Negeri 3 Jember ini untuk SPP gratis itu memang sudah berjalan. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya uang SPP, terus uang gedung atau yang bisa disebut dengan sumbangan-sumbangan gitu. Nah, jadi menurut saya juga berterima kasih dan itu meringankan beban orang tua saya. Jadi yang biasanya per bulan mengeluarkan uang, jadi tidak mengeluarkan uang, bisa digunakan untuk keperluan lainnya. Dan untuk di SMA Negeri 3 Jember sendiri, seperti ekstrakurikuler paskibra, kita untuk membayar pelatih pun kita punya inisiatif sendiri. Terus untuk remas kegiatan religiusnya, mereka melakukan kayak setiap seminggu sekali ada kayak ceramah gitu. Itu sudah difasilitasi oleh sekolah seperti ada musola, lalu ada remasnya itu ada seperti hadra sudah difasilitasi juga, dan ekskul lainnya tuh sudah memiliki apa ya, karena dia berkeinginan untuk ekskulnya maju, maka dari itu dia mempunyai inisiatif bagaimana caranya biar ekskul ini maju dan tidak usah memberatkan sekolah dalam hal keuangan seperti itu. Sementara itu, Rashid Altaf, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jember, bantuan ini memberikan energi baru, terutama bagi pendidik dan siswa. Karena kegiatan siswa di backup dari bantuan gubernur tersebut. Yang dimaksudkan itu adalah kaitan dengan biaya bantuan ya, operasional penyelenggaraan pendidikan atau BPOPP, pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini saya pikir apa yang dijanjikan oleh Gubernur terpilih Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak memang sudah terwujud, dan tanggal 10 September kemarin sudah cair. Nah, ini disambut oleh penyelenggara pendidikannya dalam hal ini tingkat sekolah SMA, SMK, khususnya di sekolah saya di SMA 3 Jember, anak-anak sangat antusias dengan hadirnya bantuan ini, cukup membantu untuk kegiatan ekstrakurikuler, kemudian untuk penguatan pendidikan karakter, dan tentu sinkron dengan program kerja yang ada di sekolah. Tentu kami tidak menutup mata selaku penyelenggara pendidikan, dalam hal ini kewenangan kami di sekolah, segenap warga sekolah, terutama juga di kalangan MKKS, karena saya selaku humas MKKS SMA, Kepala Sekolah SMA Kabupaten Jember, menyampaikan ucapan terima kasih bahwa program yang direncanakan sudah benar-benar terwujud dan menjadi energi yang luar biasa untuk sekolah, baik dalam peningkatan mutu maupun perbaikan sarana, termasuk program pengembangan kemanusiaan siswanya juga luar biasa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Diketahui dalam kecelakaan tersebut, Imam mengendarai mobil sedan Honda City bernomor polisi L1022EH bersama dengan istrinya. Menurut saksi Wahyudi, mobil sedan plat Surabaya itu melaju dari arah selatan ke utara. Namun naas kereta Mutiara Timur Siang langsung menghantam mobil sedan tersebut. Perlintasan tanpa palang pintu itu sebenarnya diganti dengan alarm yang akan berbunyi jika ada kereta api yang akan lewat. Namun alarm tersebut sudah lama tidak berfungsi. Menurut saksi Wahyudi, korban kecelakaan tersebut adalah pensiunan PT KAI karena saat evakuasi ditemukan kartu pensiunnya bernama Imam, warga Perum Gunung Batu.
dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakit dibawa ambulan atau dibawa mobil dari orang sini Mas Imam, dari Pak Imam, mobilnya Pak Imam ya. Untuk korbannya sendiri tadi lukanya yang paling parah yang mana? Kalau yang perempuan kalau saya Mas, tapi memang nggak kelihatan lukanya sih, cuma darahnya itu nggak tahu dari mananya itu. Kalau yang bapaknya itu kaki, iya kaki sama mungkin tangan atau sama kepalanya itu ada yang luka juga. Semua dibawa ke sana. Iya, dibawa di rumah sakit semua. Nama korbannya tahu nggak sampai? Kalau yang laki Haji Imam namanya. Haji Imam. Iya. Rumahnya di mana? Bukan warga sini. Kalau nggak salah di Gunung Batu Mas. Gunung Batu. Katanya sih juga pensiunan BCKA. Pensiunan itu Mas. Pensiunan BCKA. Iya kayak pensiunan tadi. Pensiunan BCKA juga. Yang perempuan pensiunan BCKA. Oh, yang laki-laki sama. Senada dengan Wahyudi, warga lainnya Suharyono juga membenarkan jika alarm perlintasan sudah lama tidak berfungsi dan lumayan sering terjadi kecelakaan di sini karena memang jarak pandang jika dari pemukiman hampir tidak ada. Sampai sekarang kayaknya sudah tidak layak kayak Mas. Kayak satu contoh lampunya juga mati mulai lama tidak diperbaiki. Sehingga sering terjadi kecelakaan. Bolak-balik sudah, apalagi sekarang ini terjadi kecelakaan lagi. Tidak ada petugas pengamanan di sini, Pak? Kalau masalah itu tidak ada. Dulu memang tidak ada. Cuma petugas itu waktu cuma hari-hari besar aja. Harapan warga inginnya ya untuk apa itu yang memang menghalangi dari mobil yang untuk nyabrang, kayak satu contoh ada pagar-pagar minta dari penjaga untuk dibersihkan lah. Itu keinginan warga itu. Jadi biar tidak ada halangan untuk toleh kanan kiri aja. Kalau paling pintu yang menginginkan warga sini, cuma pengajuan mulai dulu memang tidak ada. Korban masih beruntung selamat dalam kecelakaan tersebut, namun keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi untuk mendapat perawatan medis. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kasus dugaan korupsi Pasar Manggisan di Kecamatan Tanggul masih diam di tempat. Bahkan kondisi Pasar Manggisan masih disegel oleh pihak Kejaksaan Negeri Jember. Sejumlah saksi-saksi mulai dari pihak dinas, pengembang, pelaksana proyek, bahkan dari pedagang sudah diperiksa. Pemeriksaan beberapa saksi dilakukan sampai berulang-ulang untuk mendalami materi dan bukti-bukti baru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek revitalisasi Pasar Manggisan yang berjumlah hampir 8 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Jember Rabu 17 September 2019 kembali memanggil pihak swasta untuk diperiksa kembali oleh penyidik. Pemeriksaan lanjutan ini bagian dari upaya pihak Kejari Jember yang proaktif. Sayangnya hingga saat ini hasil dari penghitungan ahli yang seharusnya dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Jember masih belum nampak hasilnya. Penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Inspektorat karena sumber dana yang digunakan melalui APBD Kabupaten Jember. Dan pihak Kejari Jember belum bisa naik ke tahap selanjutnya karena kerugian negara masih belum dihitung. Kalau proses penanganan hukum atau perkaranya dari kegiatan tindak pidana korupsi, itu penyidik bisa menetapkan tersangka setelah ada satu perbuatan non-hukum. Tentunya ini merupakan ranah atau kewenangan penyidik. Dan ini sudah didapatkan oleh penyidik. Yang kedua, harus ada penghitungan kerugian keuangan negara. Ini yang sedang dilakukan oleh ahli yang sampai hari ini masih belum ada hasil dari penghitungan kerugian keuangan negara oleh ahli itu. Kami di sini selaku penyidik selalu proaktif untuk menanyakan itu pada penyidik, tapi sampai hari ini juga belum ada hasil yang bisa disampaikan kepada kami. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Baru-baru ini Pemkab Jember mengumumkan perekrutan Satgas Duafa dan Satgas PKL, Satgas IKM, Satgas Rumah Sehat dan kader sanitasi. Namun pengrekrutan ini dianggap kurang tepat sasaran oleh sejumlah pihak, apalagi saat ini mendekati momen pilkada, sehingga dinilai akan memunculkan stigma tidak baik kepada Bupati Jember Dr. Faida yang dikhawatirkan memiliki misi gerilya politik tim sukses yang didanai oleh APBD. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Muhammad Satib menilai seharusnya Bupati Faida memikirkan nasib GTT yang hanya menerima gaji kecil, bahkan hanya Rp350.000 per bulan. Padahal pengabdiannya di dunia pendidikan sangat besar selama puluhan tahun, sedangkan gaji Satgas justru mencapai Rp2 juta per bulan.
Momen pengrekrutan juga dinilai kurang wajar karena tidak dilakukan 2 tahun yang lalu saat tidak mendekati momen pilkada. Karena apa? Karena khususnya Jember, ini tahun politik selalu berjalan. Bahkan nanti baru berhenti di tahun 2020. Tapi kemudian istilah sebentar tahun politik lagi. Nah, kalau program-program yang lain tidak jalan, kemudian bikin program lagi yang baru di mana sumber dana dari APBD, sedangkan banyak program lain yang benar-benar masyarakat tidak tersentuh. Ini mau dibawa kemana? Artinya ada kecurigaan Satgas ini karena memang ada momentum pilkada ini ya. Yang jelas itulah yang menjadi penciuman saya gitu. Karena ya wajar ya, kayak saya ketua partai, juga saya di legislatif juga. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pengurus Kelompok Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kabupaten Jember melakukan rapat serap aspirasi bersama semua pengurus KTNA dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten Jember yang juga dihadiri oleh Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, dan Bulog. Dalam forum itu disampaikan berbagai persoalan yang menjadi kendala kaum tani di Jember, salah satunya mengenai kelangkaan pupuk. Petani ingin pemerintah segera melakukan percepatan realokasi pupuk karena saat ini pupuk urea, ZA Ponska, SP sedang sangat dibutuhkan oleh petani memasuki persiapan musim tanam pasca panen raya. Kelompok tani sangat menyayangkan alokasi pupuk di tahun 2019 yang dikurangi sebanyak 3.000 ton. Bahkan dalam pendistribusian di tingkat kecamatan juga banyak pengurangan seperti di Umbul Sari yang dikurangi 1.000 ton. Padahal sentra pertanian jeruk di sana sudah banyak dirubah menjadi pertanian padi, sehingga sangat membutuhkan lebih banyak pupuk. Oleh sebab itu, KTNA meminta Bupati lebih memperhatikan kebutuhan kaum tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian Jember yang dikenal sebagai kabupaten agraris sejak zaman kolonial. Ini sangat ironis sekali. Bahkan alokasi yang tahun 2019 kemarin itu sudah dikurangi 3.000 ton. Ya. Dikarena acuannya RDKK, bahkan RDKK kemarin itu sudah RDKK, tapi kenyataan yang ada di lapangan itu banyak di tingkat kecamatan banyak dikurangi. Ya, Bupati saya minta memberi peluang lah kepada teman-teman pengurus KTNA atau audiensi apa sih kebutuhannya yang petani yang sebenarnya. Selama ini kita ngeluh, kirim surat tidak pernah ditanggapi juga. Sekretaris Dinas Pertanian Jember berjanji akan memaksimalkan kinerja petugas di lapangan untuk menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi oleh kaum tani. Ini merupakan masukan yang positif, evaluasi bagi dinas, di mana mungkin ada teman-teman kita yang di lapangan belum maksimal, kita ingatkan kembali. Juga begitu juga program-program kita yang tidak berjalan atau kurang maksimal, kita evaluasi dan kita di tahun yang akan datang kita agendakan kembali sesuai dengan kondisi yang ada dan keinginan masyarakat petani. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Mangkraknya puluhan alat mesin pertanian atau Alsintan yang ada di Dinas Pertanian Jember dipertanyakan oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani nelayan andalan atau KTNA Jember. Padahal bantuan Alsintan tersebut berasal dari kementerian yang diperuntukkan bagi petani Jember agar bisa meningkatkan produksi pertanian. Akan tetapi bantuan dari kementerian sejak tahun 2017 hingga 2018 tidak terdistribusi ke petani. Malah bantuan alat pertanian tersebut justru ditarik kembali oleh Bupati Jember sehingga bantuan Alsintan tersebut mangkrak. Kondisi ini tentu sangat disayangkan oleh para petani karena mereka tentu sangat membutuhkan peralatan modern tersebut untuk mengelola lahan secara efektif dan efisien. Tahun 2018 ya. Nah, setelah itu diinstruksikan dengan Bupati suruh menarik kembali ke Dinas Pertanian. Sampai sekarang dan kelompok tani sudah
disuruh, bahkan bukan mengajukan, kalau mau pinjam lagi suruh mengajukan yang namanya proposal lagi langsung ke Pemkab, langsung ke Bupati langsung. Nah, tapi kenyataannya sudah membuat proposal sampai saat ini tidak realisasi. Bahkan sampai di MK kemarin, petani yang biasa menggunakan komben itu kebingungan. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pelayanan program tersebut akan dilayani di kantor Samsat setempat serta Samsat keliling yang ada di Kabupaten Jember. Teknisnya, masyarakat yang ingin membayar pajak datang langsung ke unit pelayanan tersebut dan membayar pajak sesuai nominal atau biaya pokok yang sudah terlampir. Dan bila mana ada denda akan dihapuskan atau digratiskan. Hal ini disambut baik oleh masyarakat karena sangat meringankan beban masyarakat yang akan membayar pajak bermotor. Menurut Mas sendiri gimana? Ya senang sekali ya Mas, senang sekali dapat mengurangi kantong biaya. Mas ini ngurus apa ini? Ini memperpanjang dan ganti plat nomor. Dengan adanya program tersebut dan sudah di-launching oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut. Jadi pembebasan pajak ini berdasarkan peraturan Gubernur nomor 155 tahun 2019 tentang pembebasan pajak untuk rakyat Jawa Timur. Nah, ini memang hadiah dari dalam rangka ulang tahun Provinsi Jawa Timur ke-74. Ini merupakan persembahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur, terus persembahan dari anggota DPR, para anggota DPR, dari Polda Jatim, terus dari PT Jasara Harja. Nah, ini untuk masyarakat Jawa Timur. Nah, kurun waktunya kapan? Dari tanggal 23 besok Senin 23 September sampai 14 Desember tahun 2019. Hampir 3 bulan lah, kurang lebihnya segitu ya. Tidak sampai 3 bulan kurun waktunya itu. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sosialisasi Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur di Aula Kantor Kecamatan Puger mengenai perizinan menggunakan tanah milik daerah ini ternyata berlangsung secara terbatas dan tertutup sehingga dipersoalkan oleh petani. Petani menilai sosialisasi yang melibatkan petani dan pihak pabrik semen Imasco itu tidak transparan. Hanya sebagian petani saja yang diperbolehkan masuk, sedangkan yang lain diusir keluar dengan alasan tidak membawa undangan dan kartu identitas. Bahkan sejumlah awak media juga sempat dilarang oleh oknum petugas Satpol PP. Para petani yang berada di luar terpaksa mendengarkan sosialisasi tersebut melalui jendela aula. Hingga kini petani asal desa Puger bersikeras menolak adanya pemindahan saluran irigasi yang ingin dilakukan oleh pihak pabrik semen Imasco. Warga menilai keberadaan pabrik semen Imasco semakin membuat lingkungan sekitar tidak kondusif. Karena gini Pak, yang dapat undangan tidak semuanya petani dapat undangan. Jadi terpilihlah juru bicara. Kalau petaninya sebagian ada yang dapat undangan. Sebagian ada. Bapak posisi lahannya di mana itu? Di sebelahnya Talang. Menyesal Pak. Menyesal Pak. Karena kan ini kan urusan petani, bukan urusan lain-lain. Setiap ada sesuatu keinginan, baik itu pembangunan dan sebagainya. Tapi jangan lupa yang namanya sinergi ini yaitu harus sampai grassroots, yaitu kepentingan negara bagaimana, kepentingan rakyatnya bagaimana, seputaran dan sebagainya bagaimana. Untuk itu bukan alergi terhadap pembangunan, tetap kami sebagai perwakilan pemerintah yang di bawah menjunjung tinggi terhadap norma-norma yang sudah dibangun oleh pemerintah, juga menjunjung tinggi terhadap norma-norma sosial yang ada di masyarakat. Dari Puger, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sehubungan dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT 23% dan harga jual eceran atau HJE sebesar 35% mulai 1 Januari 2020 mendatang dikeluhkan oleh para petani tembakau di Jember.
Petani menilai kebijakan tersebut bakal mengancam aktivitas para petani tembakau yang akan menurunkan pendapatan hasil panen, bahkan lahan tembakau juga kembali menyusut. Keputusan pemerintah tersebut merupakan langkah mundur yang berdampak matinya ratusan industri nasional hasil tembakau, termasuk jutaan petani tembakau. Dari kenaikan cukai rokok ini kurang bermanfaat terhadap petani, seharusnya berimbang. Dengan adanya naiknya cukai rokok, paling tidak petani juga dipikirkan tentang masalah DBHCT atau cukai rokok tersebut. Ternyata sampai saat ini tidak berimbang. Tidak berimbangnya ya ini tidak sejalan. Petaninya sangat greget, sampai-sampai di mana petani juga bagaimana membentuk mutu yang sangat baik yang sesuai selera pasar, ternyata kurang dipacu oleh pemerintahnya, karena yang membagikan tentang dana DBHCT ini adalah pemerintah. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dengan memakai setelan jas hitam, 4 pimpinan DPRD Jember periode 2019-2024 resmi dilantik hari Jumat tanggal 20 September 2019 di ruang paripurna DPRD Jember. 4 pimpinan yang terdiri dari Ketua DPRD Itkom Sauki serta Wakil Ketua yang diduduki oleh Dedi S, Agus Sofyan serta Ahmad Halim seluruhnya diambil sumpah dan janji untuk menjalankan amanah dan kehormatan DPRD untuk selalu menjaga marwah Pancasila dan tentunya bekerja dengan sebaik-baiknya sebagai pelayan masyarakat. Ketua DPRD Jember periode 2019-2024 Itkom Sauki akan langsung tancap gas bekerja dan berkoordinasi dengan anggota DPRD yang lain. Diawali dengan pembentukan alat kelengkapan Dewan serta pembentukan komisi, tim banggar DPRD dan badan kehormatan DPRD. Agenda selanjutnya untuk Dewan ini? Pembentukan alat kelengkapan Dewan, itu yang pertama. Insya Allah Senin ini sudah mulai. Kita kan sejak awal sudah berkomitmen bahwa selama musyawarah untuk mufakat itu bisa kita tempuh, kita nggak akan menggunakan ilmu voting, itu catatannya Mas ya. Artinya dari hari Senin ini akan ada lobby-lobby lintas partai, lintas fraksi dan lain sebagainya. Alat kelengkapan Dewan ditarget berapa lama Pak? Alat kelengkapan Dewan? Target kami karena ini sebentar lagi sudah sudah akan ada pembahasan KUHP-PAS, mudah-mudahan dalam 1-2 minggu lah maksimal sudah selesai. 2 minggu ya. Jadi 4 alat kelengkapan Dewan itu ya Pak? Ya, betul. Ada badan kehormatan, badan anggaran, Bapemberda, kemudian yang terakhir itu komisi, betul, komisi. Banlek, Bamus. Iya betul. Bapemberda, badan musyawarah, badan kehormatan. Badan anggaran. Oke, badan anggaran bagus. Bukan secara cepat ya. Sudah Oktober kan ada. Iya memang. KUHP-PAS, setelah itu RAPBD dan ya mudah-mudahan lah. Kami ini kan ada yang bilang bahwa 60% anggota yang sekarang masih seger, masih fresh, masih baru gitu kan. Ya mudah-mudahan demi kemaslahatan warga Jember kerja Dewan ini bisa lancar gitu. Dari DPRD Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Seluas 7,5 hektar kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri diduga sengaja dibakar dengan cara manual. Jajaran Muspika Tempurrejo, petugas Taman Nasional, Perhutani, dan TNI Polri yang dibantu warga langsung datangi lokasi untuk melakukan pemadaman di medan yang ekstrim yang tak bisa diakses oleh mobil pemadam kebakaran. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Meru Betiri ini sering terjadi sejak awal September 2019 hingga saat ini, seperti yang terjadi di kawasan Resort Sanen Rejo. Diduga hutan tersebut sengaja dibakar oleh tangan-tangan jahil sehingga kebakaran cepat merambat karena kondisi kering. AKP Sutanto selaku Kapolsek Tempurrejo menghimbau kepada warga sekitar hutan untuk tidak melakukan pembakaran karena petugas akan menyelidiki siapa pelaku pembakaran hutan di Taman Nasional tersebut. Kita menemukan adanya titik api di kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri Resort Sanen Rejo, sehingga secara quick response kita laksanakan pemadaman dengan alat yang sudah kita persiapkan dan sudah kita bawa. Dan alhamdulillah berkat kesigapan kita bisa memadamkan api tersebut.
Dari Tempurjo, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kekeringan akibat musim kemarau yang panjang mulai terjadi di sejumlah daerah. Di Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji, ratusan hektar lahan pertanian sangat kekurangan air. Bahkan tanaman palawija seperti jagung juga tak lagi tumbuh secara normal. Cuaca panas menyebabkan tanah persawahan mengalami retak-retak. Untuk meminimalisir resiko kerugian, para petani terpaksa menyiram tanaman jagung menggunakan mesin pompa yang disalurkan ke penampungan air sederhana di dalam tanah. Kekeringan di Desa Nogosari ini terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Tanaman ini menggunakan apa ini? Menggunakan Selang. mesin Selang. itu. Selang-selang itu Iya. ya. Karena airnya kan Berkurang. Iya kurang. Iya, Pak. Gak nyampe ke sini. Ya gak panen kalau kasihan. Ini kan ada sumur nih. Kalau gak ada sumur ya sudah mati nih. Lama udah. Bulan berapa kira-kira? Kira bulan 8 gak ada air. Gak ada air itu ya. Luasnya berapa ini? Luasnya 100 sampai ke selatan ini. 100 hektar. Iya, 100 hektar. 100. Dari Nogosari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sektor pariwisata merupakan hal penting bagi perekonomian kota ataupun kabupaten. Karena sektor ini adalah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Namun berdasarkan data Bank Indonesia, sektor pariwisata khususnya di wilayah Tapal Kuda justru mengalami penurunan dibanding tahun 2018 lalu. Kepala Bank Indonesia Jember Hestu Wibowo menilai penyebab turunnya wisatawan antara lain infrastruktur yang kurang baik, harga atau fasilitas lainnya yang tidak lagi membuat menarik minat masyarakat. Berdasarkan data, ada penurunan hampir 20% pengunjung tempat wisata di Jember, Banyuwangi, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso. Seperti dalam hal ini kami mengangkat ataupun menampilkan hampir negara-negara Thailand, Vietnam, dan Malaysia sebagai negara tetangga kita. Di sini kita melihat bahwa kita boleh agak sedikit berbahagia bahwa melihat secara jumlah kita memang masih kecil dibandingkan negara itu. Namun secara pertumbuhan Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara tersebut. Jadi dalam pencapaian jumlah kunjungan sampai dengan Mei 2019 kemarin memang Indonesia paling rendah dibandingkan dua peer group negara lainnya, yaitu Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand. Namun secara kita juga harusnya secara optimis ke depan, mungkin kita tetap optimis Bu ya. Secara pertumbuhan kita lebih tinggi dibandingkan negara-negara tersebut. Karena memang secara tingkat tourism, the world tourism, bahwa memang di Asia dan Pasifik memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.